Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leti Nurlatifah dengan NIM 31118089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pewarna makanan. Warna merupakan salah satu faktor sensori yang dipakai untuk menilai suatu produk atau keadaan lingkungan. Nilai gizi makanan merupakan faktor yang penting, tetapi daya tarik jenis makanan dipengaruhi oleh penampakan, bau, dan rasa. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa warna makanan berpengaruh besar terhadap kesan atau persepsi konsumen terhadap bau, pelapor, maupun tekstur. Warna juga berpengaruh terhadap rasa. Misalnya, penambahan pewarna merah pada minuman dapat menaikkan skor kemanisan sebesar 5-10%, dan warna biru dapat mengurangi rasa asam sebanyak 20%. Adapun penyebab makanan berwarna yaitu dapat disebabkan yang pertama karena pigmen alami, contohnya yaitu adanya klorofil dapat menimbulkan warna hijau, karoten menimbulkan warna jingga, dan mioglobin menghasilkan warna merah yang terdapat pada daging. Yang selanjutnya yaitu karena ada reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan membentuk warna coklat. Kemudian selanjutnya yaitu warna gelap. Warna gelap ini disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi antara gugus aminoprotein dan gugus karbonil gula pereduksi. Contohnya yaitu susu bubuk yang disimpan lama akan berwarna gelap. Yang selanjutnya yaitu reaksi senyawa organik dengan udara atau reaksi oksidasi yang dapat menghasilkan warna coklat gelap. Karena reaksi oksidasi dapat dipercepat oleh adanya logam serta enzim, misalnya yaitu pada apel atau kentang yang sudah dipotong. Yang selanjutnya yaitu karena adanya zat warna, baik zat warna alami maupun buatan atau sintesis. Nah, di sini ada jenis zat warna, yaitu ada alami dan sintesis. Zat warna alami diperoleh dari tumbuhan, hewan, maupun dari mineral. Sedangkan pewarna sintesis atau buatan, yaitu berasal dari bahan kimia terpilih, dibuat menurut reaksi kimia tertentu, sehingga sifatnya lebih stabil. Nah, kemudian ada macam-macam pewarna alami dan sintesis. Yang pertama ada warna pigmen alami, contohnya yaitu ada antosianin, flavonoid, beta-antosianin, tanin, betalain, kuinon, santon, karoten, dan klorofil yang dihasilkan dari tanaman. Adapun pigmen heme yang dihasilkan dari hewan. Di sini ada contoh yaitu karotenoid. Nah, karotenoid ini merupakan zat warna kuning, merah, dan oranye yang secara alami terdapat dalam tumbuhan dan hewan. Tidak larut dalam air, sedikit larut dalam minyak atau lemak. Nah, karotenoid yang ada di alam ini ada dalam bentuk beta karoten yang terdapat pada buah kuning atau merah, lycopene yang terdapat pada tomat, kapsantin yang terdapat pada cabai merah, dan bixin yang terdapat pada anatis. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari karotenoid, untuk kelebihannya yaitu memiliki aktivitas vitamin A, sedangkan kekurangannya yaitu karena mahal. Nah, untuk senyawa karotenoid ini, contohnya ada pada tanaman wortel, tadi tomat, dan lain-lain. Kemudian adapun keterbatasan pewarna alami, yaitu sering memberikan rasa dan pelapor khas yang tidak diinginkan, konsentrasi pigmen rendah, stabilitas pigmen rendah, keseragaman warna kurang baik, dan spektrum warna tidak seluas pewarna sintesis. Jadi warnanya itu terbatas. Kemudian di sini ada contoh menganalisis pewarna alami. Yang pertama yaitu pembuatan indikator alami pandan suji dengan cara tumbuk 30 gram daun pandan sampai halus, masukkan ke dalam gelas kimia dan tambahkan 5 ml etanol dan aduk. Saring menggunakan kertas saring sehingga dapat menghasilkan residu dan filtrat. Nah, filtrat yang dihasilkan ini disimpan sebagai pembanding. Kemudian adapun sampel yang digunakan ada sampel koci-koci dan sampel dadar gulung. Nah, sampel tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian ditambahkan 3 mili asam klorida 1 M dan akan menghasilkan warna hijau. Nah, hasil ini dibandingkan dengan larutan pembanding yang tadi telah dibuat. Kemudian selanjutnya ada pewarna sintesis. Di sini ada pewarna sintesis, contohnya ada tartragin yang menghasilkan warna kuning, red menghasilkan warna merah, amaran menghasilkan warna merah, brilliant blue menghasilkan biru, dan lain-lain.
Kemudian ada contoh dari pewarna sintesis, yaitu amaran. Amaran berupa tepung berwarna merah kecoklatan yang mudah larut dalam air, menghasilkan warna merah lembayung atau merah kebiruan. Agak tahan terhadap cahaya, asam asetat 10%, asam klorida 10-30%, dan NaOH 10%. Nah, amaran ini termasuk ke dalam pewarna sintesis yang aman, tetapi dalam kadar yang telah ditentukan juga. Apabila amaran ini digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan tumor, reaksi alergi pada pernapasan, dan dapat mengakibatkan hiperaktif pada anak-anak. Kemudian ada pun tartrazin. Nah, tartrazin berupa tepung berwarna kuning jingga yang mudah larut dalam air dengan kelarutan berwarna kuning keemasan. Sedikit larut dalam alkohol 95%, mudah larut dalam glikol dan gliserol, tahan terhadap cahaya, asam asetat, HCl, dan NaOH 10%. Nah, apabila tartrazin ini digunakan secara berlebihan juga dapat menyebabkan reaksi alergi, khususnya bagi orang yang sensitif pada asam asetil siklik dan asam benzoat, serta dapat menimbulkan hiperaktif pada anak-anak. Nah, adapun keuntungan pewarna sintesis, yaitu aman. Nah, aman ini yaitu apabila digunakan sesuai kebutuhan, jadi tidak berlebihan. Kemudian tersedia dalam jumlah yang memadai, jadi warnanya lebih banyak daripada pewarna alami. Kemudian stabilitasnya bagus, kekuatan mewarnai yang tinggi atau ekonomis, larut dalam air dan alkohol, tidak berbau dan berasa, tersedia dalam berbagai bentuk, dan bebas bakteri. Kemudian di sini ada contoh cara menganalisis pewarna sintesis dengan cara spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yaitu asamkan 20-50 mili sampel cair atau 10-25 gram sampel padatan dengan larutan asam asetat 10%. Selanjutnya, masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel. Kemudian panaskan sampai mendidih. Setelah itu kemudian benang wol dicuci dengan air dan dibilas dengan aquades. Nah, tambahkan 25 mili amoniak 10% ke dalam benang wol. Panaskan dan benang wol sampai warna benang wol itu luntur. Nah, benang wol dibuang. Larutan diuapkan di atas waterbed sampai kering. Kemudian residu ditambahkan beberapa tetes metanol dan teteskan pada kertas kromatografi. Elusi dalam bejana dengan menggunakan eluen, yaitu etilmetil keton, aseton, dan air dengan perbandingan 70, 30, 30 sebanyak 15 mili. Kemudian amati warna yang terjadi. Kemudian setelah itu hitung nilai RF dengan rumus RF yaitu jarak yang ditempuh komponen per jarak yang ditempuh eluen. Nah, adapun zat pewarna makanan yang diizinkan di Indonesia untuk zat warna alami ada alkanat, fenkinal red, anato, karoten, kurkumin, saffron, klorofil, ultramarin, karamel, karbon black, besi oksida, dan titanium dioksida. Adapun zat warna sintetik yang diizinkan di Indonesia juga yaitu ada karmoisin, amaran, eritromisin, sunset yellow, tartrazin, quinelin yellow, pas green, brilliant blue, indigo carmine, dan violet GB. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.